version. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberi tips and trik tentang menghadapi ujian TOEFL dalam bahasa Inggris. Ujian TOEFL bahasa Inggris. Nah, cara tips dan trik menghadapi ujian TOEFL bahasa Arab ini saya berikan tip and tips agar sukses dalam menghadapi ujian ini. Nah, di sini ada beberapa tips dan trik yang bisa membantu Anda semua. Yang nomor satu di sini, yang pertama itu kalian harus pahami formatnya dulu, format ujian TOEFL pada umumnya yang terdiri seperti istima, qiraah, dan qawaid. Nah, apa itu istima? Nah, istima ini memahami percakapan atau teks dalam bahasa Arab. Nah, qiraah di sini membaca dan memahami teks bahasa Arab seperti teks ya pada umumnya bahasa Arab gitu. Nah, kalau qawaid di sini menguji kemampuan tata bahasa Arab kalian, seperti struktur gitu. Kalian harus menguji kemampuan kalian di tata bahasa Arab. Nah, dan yang kedua di sini kalian harus memperluas mufradat atau kosakata. Semakin kalian memperluas kosakata, yang semakin mudah kalian memahami. Kalau kalian mau mudah biar menguasai kosakata, kalian hafalin dulu kosakata yang sering muncul dalam percakapan yang bisa dipakai sehari-hari. Nah, yang ketiga di sini kalian harus mendengarkan secara rutin, entah itu mendengarkan podcast bahasa Arab atau ceramah bahasa Arab atau berita bahasa Arab gitu. Nah, terus biasakan diri Anda dengan berbagai latihan bahasa Arab gitu. Nah, terutama pada bahasa Arab yang baku yang biasa digunakan dalam ujian tersebut. Nah, yang nomor 4 di sini memperdalam kaidah nahwu dan shorof kalian. Harus baik dalam kaidah nahwu dan shorofnya, baik tentang struktur kalimat atau perubahan bentuk kata, itu sangat penting. Nah, itu berfokus pada i'rab, fi'il, dan isim. Apa itu i'rab? I'rab itu fungsi dari kata kalimat. Fi'il itu kata kerja atau perubahan bentuknya gitu. Nah, isim ini kata benda. Nah, lanjut ke penjelasan yang nomor 5. Rajinlah kalian latihan soal TOEFL itu, kayak sebelum kalian udah kerjakan yang tahun-tahun sebelumnya gitu, seperti latihan yang tersedia secara online gitu. Nah, itu juga bisa membantu kalian untuk mengenali pola soal dan bisa mengatur kemampuan kalian. Nah, lanjut ke yang nomor 6, itu bisa memanage waktu. Nah, biasakan kalian itu kalau mengerjakan soal itu harus bisa mengatur waktu kalian. Nah,
Nah, ujian TOEFL ini menguji kemampuan bahasa Arab dan kecepatan dalam memahami serta menjawab soal gitu. Nah, kalian harus bisa mengatur waktunya itu sendiri. Nah, yang nomor 7 di sini kalian harus gunakan kamus bahasa Arab Indonesia gitu atau Arab saat kalian belajar mandiri. Nah, gunakan kamus itu untuk memahami makna kata secara lebih dalam. Kamus Arab ini bisa dan kamus bahasa Arab itu sangat membantu untuk memahami makna secara kontekstual kalian. Nah, yang ke-8 di sini menjelaskan tentang kalian harus mengikuti bimbingan atau kursus TOEFL. Nah, jika memungkinkan sih. Nah, ikut bimbingan TOEFL agar kalian mendapatkan panduan dari belajar. Nah, serta pengalaman dari apa yang kalian pelajari gitu. Nah, lanjut ke penjelasan yang nomor 9. Perbanyak membaca teks bahasa Arab. Nah, seperti membaca artikel, berita, dan buku bahasa Arab. Nah, ini bisa meningkatkan kemampuan kalian untuk membaca cepat dan memahami konteks bahasa Arab itu. Bisa memahami soal-soal gitu. Nah, penjelasan yang terakhir ini ada penjelasan yang ke-10. Nah, tips yang terakhir ini kalian harus bisa menjaga fisik dan mental Anda. Tidur yang cukup, makan sehat, dan berdoa sebelum ujian gitu. Nah, itu akan membantu kalian agar lebih fokus dan tenang saat mengerjakan ujian TOEFL. Nah, mungkin itu saja tips dan triks dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.